Oke guys, balik lagi dengan gue Indofrex, dan di video kali ini gue bakal unboxing dan review parfum lokal yang dikirim dari Aceh ke tempat gue, yaitu Fahrul Oud. Ini dia paketnya, dan let's go. Sebenarnya review dari Fahrul Oud ini bukanlah yang pertama di Indonesia, karena gue udah nonton video review dari Glam Dewi dan juga Edrin Wangi, di mana mereka udah kupas cukup lengkap tentang Fahrul Oud ini. Sehingga dari video tersebut gue tuh jadi semacam kena racun betul, dan akhirnya gue pun ternyata dapat juga email dari Fahrul Oud sendiri untuk dikirimin ke gue. Seperti yang kalian lihat, parfum dari Fahrul Oud mendarat dengan sukses di meja review gue. Dan sekilas tentang Fahrul Oud, ini tuh brand yang berdiri di tahun 2019. Gue tuh chit-chat sama parfumernya langsung, dan katanya Om Fahrul ini pernah bekerja di brand parfum tertua yang ada di Saudi Arabia yang bernama Abdul Samad Al-Qwarasi, kalau gue nggak salah dalam penyebutannya. Dan oke guys, gue pengen langsung nyium parfum ini karena sumpah gue tuh udah penasaran banget. Untuk packagingnya yang dikirimin ke gue, ini tuh belum final, bentuk packaging yang belum final, karena katanya yang finalnya tuh nanti bakal keluar di bulan 6 apa bulan 5. Serta Om Fahrul ini juga mengklaim bahwa brandnya ini adalah brand parfum yang dibuat dengan ingredients yang natural, nggak ada campuran bahan kimia sama sekali, dan dibuatnya tuh dengan hati, nggak dibuat secara massal, sehingga setiap customer yang beli itu tuh pasti bakal puas banget, baik dari wangi maupun dari ketahanannya. So, let's see guys, gua tuh udah penasaran banget sejujurnya. Dan yang dikirimin ke gua yaitu ada dua. Banyak sih yang komen bahwa Fahrul Oud ini wanginya sekelas niche, atau bisa dikatakan nggak kalah dengan niche perfume yang selama ini para fragrance lover idam-idamkan. Dan yang warna merah ini judulnya apa ya? Judulnya yang warna merah, ada juga pouchnya guys, seperti yang bisa lo lihat. Pouchnya tuh lumayan keren, ada talinya juga. So jika kalian pengen hand carry parfum kalian tuh tinggal dimasukkan ke pouch ini dan aman. Dan yang warna merah tuh namanya Santalum Oud. Santalum Oud. Dan kalau gua buka yang hitam, namanya apa ya? Oud Mary Intense. Dari first impression botolnya di genggaman tuh solid banget, dan juga ini botolnya kelihatan simple, namun dapat lo lihat ini tuh kaca yang di bagian bawah ini tebal banget, sehingga kalau jatuh tuh nggak mudah langsung pecah. Sekarang here we go untuk Santalum Oud di tangan kiri gua. Oke, 2 full spray. Oke, dari Santalum Oud. Wow, kayaknya 3 full spray. Gua deketin biar lebih nyatu. Ini sih dibuka dengan wangi oud, walaupun oudnya di sini tuh bukan oud yang seperti yang gue bilang tadi, oud yang nendang. Ini tuh oud yang smooth banget. Gue dapat kesan pahitnya dikit, khas wangi oud, kayu gaharu. Namun kayu yang pahit ini diblend dengan cukup smooth dengan wangi fruity. Namun jangan kalian salah, karena wangi fruity-nya di sini tuh bukan wangi fruity yang uplifting atau wangi fruity yang terlalu playful kayak gitu. Dan yang bisa dapat gua tangkap pula satu notes, yaitu notes kayu cendana atau kayu cendana. Sandalwood. Ya, sandalwood adalah kayu cendana, dan tipikal wanginya tuh emang wangi kayu, namun dia tuh bergerak ke arah creamy. Kalau gua jelasin sih, ini seperti susu yang dipadukan dengan wangi kayu. Hasilnya tuh jadi kayak gitu. Arahnya tuh signature scent, lo bisa pakai di siang maupun malam. Dan ini sih wangi yang mass pleasing banget. Gua yakin banget jika kalian pakai parfum yang bertipe kayak gini, lo pasti bakal dapat pujian dari orang lain. Dan juga ini wangi yang menurut gua nggak terlalu maskulin. Ini juga ada sisi femininnya. So ini bisa dikatakan unisex di hidung gua, bisa dipakai cowok maupun bisa dipakai cewek. Untuk Santalum Oud ini gua bakal kasih nilai berapa ya? 8,5/10 lah untuk openingnya. Gua suka banget, smooth banget, nggak ada kesan harsh sama sekali, nggak ada kesan sintetik sama sekali. Ini tuh
emang betul-betul dibuat dengan hati, seperti yang Om Farul DM ke gua. Ini tuh dia bikin dengan hati yang tulus, gak asal produksi massal untuk ngejar profit. Ini tuh dia bikin dengan hati. But anyway guys, ini tuh packagingnya masing-masing produknya tuh 50 ml dan ada juga kemasan 8 travelnya, yaitu 8 apa 10 ml, gua lupa. Dan sekarang gua bakal coba Oud Mary Intense. Untuk kesan sprayernya juga, ini tuh menurut gua smooth abis, sprayernya bagus. Wow. Wah, ini enak banget. Ini enak banget. Wah. Ini enak banget, sumpah. Ini tuh dibuka dengan wangi fruity. Ya, kalau tadi di kasus Sandalwood Oud, ini ada fruity-nya namun kayak gimana ya? Kayak malu-malu, kayak dia tuh bersembunyi di belakang sandalwood dan juga wangi oud-nya. Namun nggak ceritanya tentang Oud Mary Intense. Ini tuh fruity-nya langsung nonjok dan nggak ada kesan harsh sama sekali, tuh smooth banget fruity-nya. Dan bakal gua semprot sekali lagi guys. Ini tuh aromanya bikin nagih, sumpah. Di openingnya nih yang bisa gua dapetin wangi orange, wangi pineapple, nanas, dan juga wangi nanas, orange, dan juga wangi buah apa yang barusan gua makan kemarin, semangka. Ya, semangka, nanas, dan juga orange. Ini yang paling prominent di hidung gua untuk openingnya. Namun samar-samar di belakang ketiga prominent notes fruity yang tadi, gua tuh bisa dapet samar-samar wangi kayu yang agak ke arah soapiness gitu, sehingga ini menimbulkan kesan wangi yang clean banget, fresh dan clean, dan juga uplifting banget guys. Dan gue tuh hampir tertipu dengan warna jusnya. Ini tuh warna jusnya hitam kayak warna hijau gitu, sehingga di pikiran gue ini tuh pasti wanginya tuh base dan bakal langsung ninju hidung lu. Dan ternyata tuh setelah gue semprot, ini tuh beda banget. Ini tuh wangi yang enak banget. Gue suka banget dengan tipe wangi yang kayak gini. Namun jujur di openingnya ini gue nggak bisa dapetin yang namanya oud. Walaupun ini ada tulisan Oud Mary, di depannya Oud Mary ada oud. Namun gue nggak bisa dapetin campuran oud yang ada di komposisi ketika gue semprotin di tangan gue. Tapi bakal gue update lagi ketika gue dapetin longevity-nya dan performanya secara keseluruhan tuh gimana. Bakal gue update lagi apa notes yang gue dapet setelah masuk ke middle dan juga dry down-nya. So untuk wanginya ini bakal gue kasih nilai 9,5/10. Menurut gue ini tuh wanginya relaxing, uplifting, dan nyegerin abis. Oke, beda banget dengan bertolak belakang dengan warna jusnya dan very unisex. Dan jangan dulu kalian close videonya karena gue bakal update tentang base note dan juga performanya kayak gimana. Check this out. Oke, dan sekarang gue balik lagi setelah gue semprot di tadi pagi, gue ngerekornya. Dan sekarang tuh udah jam 10:30 malam. Dan sekarang gue bakal jelasin dulu sedikit base note yang gue dapetin di kulit gue untuk Santalum Oud ini. Santalum Oud ini base note-nya tuh atau keseluruhan wanginya tuh cukup linear di hidung gue. Wanginya tuh kayak nggak ada perubahan apa-apa. Namun ketika masuk ke dalam 2 jam setelahnya, gue tuh samar-samar bisa ngedetect wangi powdery yang muncul di Santalum Oud ini. Perlahan-lahan wangi fruitiness-nya tuh langsung hilang dalam sekejap. Sehingga hanya menyisakan wangi powdery, oud, dan juga sandalwood yang masih tetap bertahan sampai akhirnya. Secara pribadi gue cukup puas dengan Santalum Oud ini, walaupun gue nggak bakal kasih nilai yang tinggi-tinggi amat. Karena di hidung gue tuh, gue nggak tahu ini sih wanginya ada mirip dengan parfum lokal apa ya. Kalau nggak salah gue pernah nyium sebelumnya wangi yang kayak gini. Namun ini sih berasa lebih smooth dan lebih mantap aja. Serta untuk longevity-nya ini tuh bagus banget. Oke, ini tuh bagus banget. Di kulit gue sih untuk Santalum Oud, ketika gue ngerekord tadi pagi jam 9:30, jam 10 gue lupa, sampai di jam 7, 7:30 malam tuh ini parfum masih bisa gue detect dengan baik. Scent bubble-nya masih bisa warawiri, ada di sekitar tangan gue. Dan juga ketika gua nyium dengan deketin ke hidung gua, ini tuh wanginya masih tetap strong guys. Dan ketika gua tanya penilaian ke istri gua,
dari jarak semeter, gua kebas-kebasin gini, dia bisa ngedetek wanginya. Dan menurut dia sih, ini wanginya enak banget. Dan untuk arah wanginya atau occasionnya, bisa lo pakai pagi maupun malam, formal maupun casual, bisa lo pakai dalam berbagai macam settingan, kegiatan. Misalnya saat lo pergi kerja, lo pergi kuliah, lo pergi interview kerja, lo mau wedding pun, lo jadi groomsnya. Menurut gue ini cocok banget karena di akhirnya atau di base note-nya lo bisa dapetin wangi powderiness yang bisa dikatakan cukup mendominasi, sehingga itu kesan kesan klasinya tuh dapat banget. Namun tetap dari antara dua pilihan ini, gue bakal jatuhin favorit gue untuk Oud Mary Intense. Ini adalah wangi fruity yang diperpadukan dengan wangi soapy di hidung gue. Ini tuh kayak sabun yang fruity, namun sabunnya tuh bukan sabun kaleng-kaleng. Ini tuh sabun yang expensive banget, yang berkarakter banget tuh wangi sabunnya, enak banget. Kesan clean-nya dapat, kesan fresh-nya dapat, bisa menaikin mood lu juga. Dari mood lu yang jelek, ketika lo pakai parfum ini tuh bakal jadi mood lu langsung happy dan enjoy. Walaupun setelah gua cek harganya, tadi tuh gua sekedar iseng-iseng cek harganya, karena waktu gua chit chat, gua tuh nggak sempet untuk tanyain harga, dan juga Farol Oud pun sendiri nggak infoin gua produknya mereka ini tuh harganya berapa. Namun setelah gua nyium parfum ini, sekitar sorean tadi, gue tuh iseng-iseng, ini sebenarnya harganya berapa sih? Dan gue nggak tanyain Om Farol, oke? Gue tuh langsung cek sendiri di Tokopedia, gue cari Farol Oud dan dapet. Dan emang ternyata dugaan gue nggak salah. Ini tuh harganya emang agak sedikit pricey, dimana untuk Santalum Oud ini dihargain 50 mili sejutaan, kisaran sejutaan gitu. Dan untuk Oud Mary Intense ini dihargain kisaran 2 jutaan. Dan apakah harga segitu worth untuk kalian beli? Menurut gua sih worth banget. Ini tuh nggak kalah dengan wangi beberapa niche perfume yang gua punya, dan menurut gua ini sih worth banget dengan harganya. Dan untuk Oud Mary Intense longevity-nya tuh sama dengan yang ini. Ini tuh bisa kalau menurut gua sih bisa di atas 10 jam kira-kira untuk kedua parfum ini. Overall ini parfum keduanya brand lokal yang gua respect banget. Akhirnya setelah gua tunggu sekian lama, gua bisa dapetin wangi brand lokal yang menurut gua nggak kalah dengan niche perfume. Karena so far sih, kalau gua bicara jujur, gua cuman dapet dalam diri Alien Object. Dan semoga Om Farol Oud ini bisa go internasional dan produknya tuh bisa masuk Fragrantica, gua doain. Amin. So guys, thank you so much bagi kalian yang udah nonton first impression dan juga review singkat gua tentang Farol Oud ini. Terima kasih buat kalian yang sudah tetap support gua selama ini, dan silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian, apa yang pengen kalian tanyakan tentang parfum ini. Bakal gua baca dan gua jawab, dan tetap keep healthy guys, and keep smelling good. Ciao.